Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Makarim. Saya berasal dari Fakultas Teknik dari Departemen Teknik Lingkungan dengan nomor NIM 2310943021. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas video bahasa Indonesia mengenai tentang mereview atau meresensi sebuah buku. Mana kelas bahasa Indonesia saya kelas 23 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syafril MSI. Nah, buku yang ingin saya review itu yakninya berjudul Plastik dan Komposit atau Proses Manufaktur Plastik dan Komposit, di mana penerbitnya itu ialah Indra Mawardi, Asrin Lubis, dan penerbitnya itu juga penerbit Andi, edisi revisi. Buku ini ada 133 halaman dan ada beberapa subbab, yang dimana subbab pertamanya itu yaitu ada bab satunya jenis-jenis plastik, yang bab keduanya proses manufaktur produk plastik, dan bab ketiga proses cetak injeksi plastik, bab keempat cetakan injeksi plastik, bab kelima manufaktur komposit, dan bab keenam karakteristik material plastik, dan bab ke-8 yaitu kodifikasi dan penggunaan plastik. Nah, buku ini saya dapati pada saat saya mengikuti acara seminar pada saat itu di jurusan saya. Nah, dan harga buku ini dapat kita ambil di kisaran kurang lebih 60.000. Ya, baik. Untuk bab pertama itu ada jenis-jenis plastik. Nah, pada jenis-jenis plastik ini ada beberapa tujuan instruksional khususnya, yaitu yang pertama ada menjelaskan pengertian polimer dan plastik, memahami klasifikasi plastik dan penggunaannya, mengklasifikasi termoplastik, termoset, dan elastomer, dan yang keempat atau yang terakhir itu ada membedakan penggunaan plastik secara umum. Nah, pendahuluannya. Nah, bahan plastik secara bertahap mulai menggantikan gelas, kayu, dan logam pada berbagai aspek kehidupan manusia. Karakteristik plastik dengan kelebihan atau keunggulannya ringan, murah, dapat didaur ulang, mudah dibentuk, dan tahan kelembapan, tahan korosi, dan memiliki kemampuan dielektrik yang baik. Beberapa faktor tadi adalah beberapa sifat dasar plastik yang menjadi alasan penggunaannya. Nah, istilah polimer sering tertukar dengan plastik. Nah, sebenarnya yang dimaksud polimer merupakan suatu molekul panjang yang terdiri dari atas ribuan unit yang berulang. Sementara itu, plastik adalah suatu material rekayasa di mana struktur molekulnya memiliki komposisi rumit. Dengan sengaja diatur memenuhi aplikasi-aplikasi spesifik yang diinginkan, atau dengan kata lain, plastik sama dengan polimer ditambah dengan aditif. Nah, sifat-sifat polimer berbeda dari monomer-monomer yang menyusunnya. Contoh, teflon atau yang lebih dikenal dengan politetrafluororetina yang berwujud padat dibuat bila molekul-molekul gas tetrafluororetina bereaksi membentuk rantai panjang. Nah, contoh lainnya itu molekul-molekul gas etina bereaksi membentuk rantai panjang yang ada pada kaleng susu. Nah, polimer secara umum tersusun dari atom unsur karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, atau klorin. Nah, dengan demikian secara morfologi, polimer dapat digambarkan sebagai sekumpulan mie atau rantai yang bergerak dengan konstan. Polimer ini dibuat dengan cara menyatukan monomer secara kimiawi melalui reaksi polimerisasi. Nah, jadi itu merupakan pendahuluan dari bab 1 yaitu jenis-jenis plastik. Nah, hal yang menarik pada polimer adalah sifat produk akhir sangat dipengaruhi oleh perilaku molekul penyusunnya. Dengan demikian, sifat mekanis, optis, atau sifat lainnya dari produk akhir sangat tergantung pada komposisi, ukuran, susunan, morfologi, struktur molekul, dan karakteristik lain di level molekuler. Nah, jadi gitu. Nah, jenis-jenis dan penggunaan plastik ada juga, yaitu yang pertama umumnya kuat namun ringan,
Nah, dan kedua, secara kimia itu stabil atau tidak bereaksi dengan udara, air, asam, alkali, dan berbagai zat kimia lain. Ketiga adalah merupakan isolator listrik yang sangat baik. Dan yang keempat, mudah dibentuk. Dan yang kelima yaitu biasanya transparan dan jernih. Nah, yang kelima yaitu dapat diwarnai. Yang keenam yaitu fleksibel atau plastis. Dan ketujuh ada dapat dijahit. Dan yang terakhir harganya relatif murah. Nah, di sini ada juga perbedaan dengan termoset dan termoplastik. Yang dimana termoset itu tidak dapat didaur ulang, keras dan rigid, tidak meleleh jika dipanaskan, mengeras jika dipanaskan, tidak fleksibel, reaksi pergeseran cepat, dan dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Nah, kalau termoplastik itu sebaliknya, dapat didaur ulang, mudah diregangkan, meleleh jika dipanaskan, melunak jika dipanaskan, fleksibel, reaksi bergeseran lambat, dan dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Nah, jadi gitu. Di sini dalam bab pertama ini ada juga dengan pengetahuan dasar aditif, di mana aditif itu terbagi dari beberapa jenis dan fungsinya. Antara lain yaitu ada yang pertama ada antioksidan atau AO, di mana fungsi dari AO ini adalah untuk meningkatkan umur pakai dari material tersebut. Nah, ada dua macam antioksidan yang selalu digunakan secara sinergi dan bersamaan, yaitu ada primary AO, digunakan untuk kestabilan polimer jangka panjang. Dan yang kedua ada secondary AO, biasanya lebih dikenal dengan istilah head stabilizer, karena aditif ini akan menjaga kualitas polimer saat terkena panas. Nah, aditif yang lainnya ada yang kedua yaitu acid scavenger. Prinsip kerjanya menonaktifkan zat asam yang dibentuk melalui suatu reaksi kimia. Fungsi dari acid scavenger ini untuk menetralisir senyawa asam yang terbentuk akibatnya adanya reaksi antara residual katalis dan uap air. Yang ketiga ada nucleating agent. Nah, berfungsi untuk mempercepat waktu pembekuan. Yang keempat ada clarifying agent, yaitu fungsinya untuk mendapatkan efek yang lebih baik dibanding penambahan nucleating agent. Nah, seperti yang tadi ya, mempercepat. Yang ketiga tadi mempercepat waktu pembekuan. Nah, yang keempat ini penambahan nucleating agent. Nah, yang kelima itu ada molding release agent, di mana fungsinya itu untuk memudahkan pelepasan produk pada proses injection molding. Nah, yang keenam itu ada slip agent dan anti-blocking agent. Fungsinya untuk memudahkan pemisahan dua lembaran film. Nah, penjelasan terakhir pada ini, bab 1 ini yaitu ada plastik merupakan penambahan zat aditif pada polimer. Polimer merupakan suatu rantai panjang atom atau mengikat suatu sama lain. Nah, seperti yang saya jelaskan yang pada pertama tadi ya. Nah, yang kedua kita masuk pada bab kedua, di mana itu adalah proses manufaktur produk plastik. Nah, produk plastik ini telah mendominasi setiap bidang kehidupan manusia sekarang ini ya. Mulai dari peralatan rumah tangga, pertanian, industri, rumah sakit, sampai pada teknologi ruang angkasa menggunakan plastik. Nah, bahan plastik secara bertahap mulai menggantikan gelas kayu dan seperti yang lain-lain. Nah, dalam bab 2 ini ada proses pembentukan produk plastik, di mana proses pembentukannya itu antara lain yang pertama ada cetak-cetakan, cetak transfer, cetak injeksi, cetak mengalir, cetak tiup, vakum, dan cetak giling. Nah, perbedaannya itu sangat signifikan ya, dimana cetak-cetakan itu adalah proses penekanan butiran plastik dalam sebuah cetakan. Nah, kalau cetakan transfer itu adalah serbuk atau butiran plastik diletakkan pada tempat penampungan atau dalam ruang tekanan di atas rongga cetakan, seperti gambar ini.
seperti kita lihat pada gambar ini. Nah, ini merupakan adalah cetakan transfer, proses pembuatannya. Nah, yang ketiga itu ada cetakan cetak injeksi. Nah, proses ini merupakan proses yang paling banyak digunakan dalam proses fabrikasi material plastik. Dalam siklus prosesnya ini, produk yang diidentik akan dibuat melalui siklus produksi yang diawali oleh pelelehan pelet atau serbuk resin di dalam suatu extruder. Nah, yang keempat ada cetak ekstruksi. Ada proses manufaktur kontinu yang digunakan untuk mencetak produk yang panjang dengan penampang yang tetap. Nah, yang kelima itu ada di sini saya menjelaskan bukunya secara singkat dan padat aja ya. Teman-teman kalau ingin mengetahui lebih lanjut bisa dibeli bukunya dengan harga kurang lebih 60.000 lah. Nah, yang kelima itu ada cetak tiup atau bisa disebut dengan blow molding. Nah, adalah suatu proses manufaktur produk plastik berongga dengan cara meniupkan atau menghembuskan udara ke dalam material atau bahan yang menggunakan cetakan yang terdiri dari dua belahan molding yang tidak menggunakan inti atau core sebagai pembentuk rongga tersebut. Nah, yang keenam ada proses vakum, di mana proses manufaktur yang membentuk lembaran atau menjadi produk jadi dengan menggunakan panas dan tekanan. Nah, gambar-gambarnya di sini di prosesnya sangat lengkap. Teman-teman bisa melihatnya sendiri atau membeli bukunya. Ketujuh ada cetakan rotasi, di mana suatu cetakan yang berdinding tipis berputar melalui dua sumbu secara serentak, di mana sumbu pertama dan kedua tegak lurus sesamanya. Nah, di sini ada cetak giling, yaitu proses pembuatan lembaran yang tipis dengan cara mendesak bahan termoplastik di antara roll seperti tampak pada gambar 2.20. Nah, bab ketiga, kita masuk ke bab ketiga, yaitu ada proses cetak injeksi plastik. Nah, pada bab ketiga ini ada mesin injeksi plastik, di mana injeksi plastik merupakan proses paling banyak digunakan dalam memproduksi komponen dari bahan plastik. Nah, pada proses injeksi plastik ada dua bagian besar metode maupun tipe mesin yang digunakan, yaitu mesin injeksi dan mesin injeksi plastik horizontal. Nah, kita masuk ke sistem injeksinya. Sistem injeksinya itu mempunyai fungsi utama, antara lain yaitu yang pertama ada melelehkan polimer, yang kedua mengumpulkan lelehan polimer pada Screws chamber, dan yang ketiga ada menginjeksi polimer leleh ke dalam cavity, dan keempat ada menahan tekanan atau holding selama pendinginan. Nah, prinsip kerja sistem injeksi terdiri dari mengumpan atau feeding resin atau granulat, yang kedua adalah mentransfer material plastik, yang ketiga pelelehan dan plastisitas resin atau granulat, yang keempat ada homogenisasi material leleh, yang kelima ada injeksi, dan keenam ada pemadatan material. Nah, bagian-bagian dari unit injeksinya itu ada screw, check valve, barrel, heating zone, dan nozzle. Nah, yang kedua itu ada sistem clamping. Nah, ini berfungsi untuk memegang sekaligus mengatur gerakan dari molding unit, serta membuka dan menutup cetakan dengan kencang untuk mencegah flush selama proses pengisian maupun holding. Nah, yang ketiga ada sistem molding, di mana injeksi plastik adalah cetakan untuk proses injeksi plastik. Nah, mold atau cetakan adalah bagian yang membentuk produk. Ya. Nah, kita masuk 3.4, yaitu proses injeksi plastik, di mana dilakukan dengan memasukkan bahan baku plastik yang berupa butiran-butiran kecil ke dalam hopper. Nah, setelah pressure, kecepatan dan parameter lainnya disetting, dan plastik raw material akan dipanaskan dalam barel.
Nah, selanjutnya Q berputar dan mengalir plastik yang mulai meleleh itu ke bagian chamber. Saat plastik akan diinjeksikan oleh nozzle, mold unit itu ditutup oleh clamping unit. Setelah ditutup dan ditekan oleh clamp unit, plastik dimasukkan ke dalam mold unit melalui nozzle. Nah, setelah plastik dimasukkan ke dalam mill unit, screw berhenti berputar. Kemudian clamping unit menarik core mold sehingga mold terbuka. Nah, berikutnya dilanjutkan melepas produk plastik yang telah dicetak dengan menekan ejector pada mill unit. Simulasi proses injeksi plastik ini secara horizontal yang dibagi ke dalam 5 besar. Urutan kerjanya antara lain yaitu ada menutup cetakan, pengisian, menahan isi ulang dan pendinginan, dan membuka cetakan. Nah, di sini ada 4 bab lagi, sekitar 4 atau 5 bab lagi yang belum bisa saya jelaskan. Kalian bisa melihatnya di situs Google. Di situs Google juga ada kok, dan kalian mungkin juga bisa membeli bukunya untuk bab-bab selanjutnya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lengkap lagi karena keterbatasan waktu. Nah, jadi kesimpulan akhirnya itu, buku proses manufaktur plastik dan komposit edisi revisi ini ditulis sebagai upaya menambah pembedaan kepustakaan dalam bidang teknik, terkhususnya teknik manufaktur. Nah, keberadaan buku ini dilatar belakangi masih minimnya literatur yang terfokus pada proses pembentukan produk plastik serta teknik manufaktur dari material komposit. Penekanan utama dari materi buku ini adalah penjelasan mengenai proses manufaktur plastik dengan penekanan pada proses pembentukan produk plastik dan komposit. Nah, buku ini mengambil contoh-contoh praktis penerapan pada berbagai ranah ilmu teknik manufaktur itu sendiri, sehingga penerapan konsep, teori, dan metodenya dapat dengan mudah dipraktikkan. Diharap setelah selesai membaca buku ini, teman-teman atau yang lain mengerti pentingnya konsep maupun metode bagaimana proses pembentukan produk-produk plastik dan komposit, kemudian mengaplikasikannya dengan benar. Nah, mungkin sekian dari video saya ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Nah, kalian jangan lupa membeli buku ini ya teman-teman. Buku ini sangat bagus sekali untuk mengerti ya pembentukan produk-produk plastik dan komposit itu. Bagaimana proses mendaur ulangnya, gimana. Ya, mungkin sekian dari video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.